Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk mas bronya semuanya. Jumpa lagi ya kita mas bro. Setelah di video kemarin kita membahas mengenai perawatan bibit ya, bagaimana caranya supaya bibit kita itu akarnya itu tumbuhnya itu cepat. Kemudian walaupun dia tumbuhnya tinggi, bibit kita itu kuat ya, tidak mudah rebah. Itu sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan nih program kerja kita hari ini, yaitu pindah tanam. Nah, saya juga akan memberikan jawaban untuk mas bronya yang masih kesulitan ya mengeluarkan bibit, mulai dari 4 tutorial yang sudah saya bagikan, kemudian saya kurangi lagi menjadi 3. Nah, hari ini saya akan memberikan tutorial kembali kepada mas bronya. Ketika mas bronya sudah mempergunakan 4 tutorial cara nyabut benih dari potray itu masih tetap gagal, hari ini kita akan berikan alat yang mudah, yang praktis, yang bikin mas bronya nggak galau ya ketika menyemai bibit apapun dengan menggunakan potray. Yang insya Allahnya akarnya tidak akan rusak, walau kita pindah tanaman dia langsung akan tumbuh, tidak stres. Tidak kalau dicabut blus, lepas akarnya, tidak seperti itu ya mas bro. Ini kita akan berikan nih alatnya yang mudah lah, yang simple, yang pastinya di tempat mas bronya ada. Sebelum kita memulai ke pokok pembahasan, seperti biasa ya mas bro, untuk mas bronya yang baru saja bergabung dan yang baru saja menemukan channel kami ini, dibantu support, subscribe dulu mas bro. Kami ucapkan beribu-ribu terima kasih atas support dan dukungannya mas bronya semuanya. Saya selalu berdoa pertanian kita tumbuh subur, di akhir musim ketemu harga yang mahal. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah mas bro, seperti ini ya penampakan bibit kita yang beberapa hari yang lalu sudah saya kupas tuntas cara ngerawatnya ya supaya tumbuh subur. Dan alhamdulillah mas bro, pertumbuhannya sangat baik sekali ya. Walaupun dia tinggi seperti ini mas bro, tapi dia kuat, tidak mudah rebah ya atau lemes, karena formulasinya sudah saya bahas di video sebelumnya. Oleh karena itu untuk mas bronya yang belum nonton nih tutorial ngerawat bibit di dalam potray, silahkan simak di video sebelumnya. Dan hari ini kita akan kupas tuntas kembali mengenai cara nyabut bibit ini. Ketika mas bronya sudah menonton video-video saya yang sebelumnya, ada 4 cara ya yang saya sudah bagikan, tapi mas bronya tetap juga gagal nyabutnya itu lepas. Ini tanahnya nggak ikut, cuman ada batang sama akar tunjangnya itu aja yang ikut. Itu kalau kita tanam dia akan stres dan sudah barang tentu 60% sampai 90% dia akan mati mas bro. Hari ini kita akan berikan tutorial yang termudah kembali untuk mas bronya supaya nyabutnya ini nanti dia nggak bakal stres. Kemudian tanahnya semuanya ngikut ya. Walaupun ini basah seperti ini kan tanahnya basah mas bro. Karena kemarin sore ini saya siram sangat banyak sekali. Dan saya lihat pagi ini cuacanya tidak begitu panas ya, karena ada mendung. Maka saya putuskan dari pagi saya melakukan pindah tanamnya. Nah ini kuncinya lagi ya mas bro. Ketika di tempat mas bronya cuacanya terik, dari pagi itu sudah kelihatan terik, pindah tanamnya setelah sholat zuhur saja. Tetapi kalau di tempat mas bronya itu cuacanya dari pagi itu udah kelihatan ya mendung-mendung saja atau bahkan habis hujan, silakan pindah tanamnya dari pagi aja, tidak apa-apa ya. Nah, karena ini rencananya kemarin saya akan pindah tanamnya sore mas bro ya, habis sholat zuhur. Jadi sore itu saya siram sekenyang-kenyangnya ya mas bro, saya siram sekenyang-kenyang. Oleh karena itu kelihatan ya tanahnya ini masih basah sekali. Ini tidak apa-apa mas bro. Kalau kita cabut secara 4 tutorial yang saya bagikan itu, ini udah lepas semua mas bro, tidak bisa kita tanam. Karena posisi tanahnya itu belum menyatu, belum menggumpal. Di posisi tanahnya itu masih pecah sendiri-sendiri ya, berongga-rongga, terlalu banyak, belum madet lah bahasanya seperti itu. Namun ketika mas bronya mempergunakan ini alat nih, alat yang kita pergunakan hari ini mas bro, ini garpu ya mas bro, sendok garpu. Jadi kita lubangi, kita buang dulu nih dua mata yang di tengah ini, kiri kanannya. Nah alat ini yang akan kita pergunakan untuk mengeluarkan bibit kita dari potray ini supaya betul-betul mudah ya mas bro. Seperti ini mas bro, contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mudah kan mas bro? Nah tinggal kita masukkan di dalam sini.
Dah, tinggal kita tutup dikit aja seperti ini. Nah, satu lagi Mas Bro, di bawahnya ini kita kasih pegangan kayu yang kita tancap kita lancipin seperti ini. Ini tujuannya untuk ini Mas Bro. Nah, untuk ngelobangin. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini kita ambil lagi bibitnya dari sini. Bebas mau ngambil yang mana saja boleh. Nah, misalnya saya mau ambil ini lagi ya Mas Bro, yang ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ya Mas Bro, kuncinya itu di sini. Jadi kita sisakan 2 tengah ini menopangnya seperti ini Mas Bro. Kita masukkan ya di sini, dan kita angkat pelan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini. Tanahnya ngikut Mas Bro. Tanpa harus kita pegangin pun tanahnya akan ngikut. Sangat mudah sekali dan simpel sekali Mas Bro. Tinggal kita masukkan ke dalam lubang yang sudah kita buat tadi. Tinggal kita tutup sedikit. Nah, dah. Ini udah selesai Mas Bro. Jadi ketika Mas Bro-nya yang masih kesulitan ya, atau Mbak Bro-nya yang kesulitan yang ngeluarin bibit dari potre, buat aja alatnya seperti ini Mas Bro ya. Sendok garpu pasti ada lah di rumah itu. Kalau nggak ada beli aja di pasar, itu murah. Satu lusin yang murahan aja, yang tipis-tipis saja. Kemudian bawahnya ikat ya, pakai kayu ya, besarnya dikira-kirakan saja lah. Ukuran potre ini kita berapa? Ini kan saya udah ukur Mas Bro seperti ini. Nah, seperti ini saya udah ukur. Maka tanah yang akan saya keluarkan ini dan saya akan masukkan ke dalam lubang yang sudah saya buat, dia akan pas. Nah, ini seperti ini lagi Mas Bro. Saya kasih contoh lagi. Ini saya lubangin dulu di sini. Jadi kayu ini bertujuan untuk ngelubangin, dimana kita akan pakai untuk tanam. Kemudian sendok garpunya ini kita pergunakan untuk nyabut bakal benih yang akan kita tanam. Nah, kuncinya seperti ini ya Mas Bro. Jadi kita kasih lubang tengah ini, dia harus masuk kiri kanan seperti ini. Jadi dia nahan Mas Bro. Nah, tinggal kita angkat pelan aja. Nah, ini sudah aman. Insya Allah ini bibit kita tidak akan bakal stres ketika kita tanam dengan tanah yang ngikut seperti ini. Pokoknya garcep Mas Bro. Kalau kerja seperti ini kita nggak pakai ribet ya. Pembibitannya simple, bawanya sekali banyak, kemudian nyabutnya mudah. Jadi ini solusi ya untuk Mas Bro-nya yang masih kesulitan nyabut bibit sesuai dengan tutorial yang sudah saya bagikan yang di video saya sebelumnya. Di video kali ini saya harapkan kesulitan Mas Bro-nya sudah terjawab dan tidak bakal sulit lagi. Karena tinggal masukkan gini aja Mas Bro ya. Masukkan, goyang dikit, tarik, dah lepas dia. Mau tanahnya masih basah ataupun bibitnya masih kecil, dia tidak akan rusak Mas Bro. Insya Allah dia tidak akan rusak dan tidak bakal stres. Sudah terjawab ya Mas Bro, solusi untuk Mas Bro-nya yang masih galau ya, ngatasin nyabut bibit dari potre yang masih kesulitan. Ini jawabannya nih. Ini jawabannya. Sendok garpu Mas Bro, dibuang aja giginya yang 2 di tengah, kemudian ikat karet dan kasih kayu seperti ini. Tujuannya kayunya juga untuk ngelobangin tanahnya. Jadi sekali jalan kita ngelobangin, kita nyabut, langsung selesai. Jadi nggak perlu lagi kita bikin gejik ya, kalau bahasa Jawanya Mas Bro, ngelobangin sendiri, nanam sendiri, itu nggak usah ya. Jadi kita bawa satu papan, kemudian kita lobangin dengan kayu di bawah ini, atasnya ini sendoknya untuk nyabut bibitnya supaya mudah. Selesai kerjaan kita, satu kali jalan, nggak berulang-ulang balik. Sampai di sini terjawab ya Mas Bro. Tutorial mudah ya, nyabut bibit dari media semainya potre. Mudah-mudahan sudah terjawabkan, khusus untuk mbaknya yang semalam japri ya, yang lubang potrenya 50. Potre 50 itu malah lebih mudah Mbak. Karena apa? Tanahnya lebih banyak, akarnya akan semakin banyak. Jadi kalau di pembibitan media potre ini yang harus kita jadikan adalah akarnya. Kalau yang mau menggunakan metode
nyabut sesuai dengan 4 yang saya bagikan. Nah, seperti ini ya. Ini akarnya kan lumayan banyak, sangat banyak sekali akarnya. Nah, dan ini efek pupuk yang kita berikan kemarin di perawatan kemarin ya. Yang kita berikan ada Saka Andalan, kemudian juga ada Ultradap ya, untuk menguatkan batang, kemudian untuk mempercepat pertumbuhan akar. Jadi sudah berhasil ya. Kalau ini masih gagal nyabutnya, masih gagal untuk Mbak Bro-nya kemarin yang bertanya, itu dikarenakan media semainya sampean itu terlalu basah seperti ini. Ketika dicabut dia akan tercabut batangnya saja ya, dan akar tunjangnya. Oleh karena itu kalau susah, masih belum ketemu solusi untuk nyabutnya seperti itu mudah sesuai dengan apa yang saya bagikan 4 tips kemarin itu, gunakan aja alat ini. Dijamin tidak akan bikin galau. Sangat mudah sekali nyabutnya. Oke Mas Bro, saya selesaikan terlebih dahulu ya. Kerja saya ini nanam hari ini di lahan janda saya ini ya. Ini sudah ketiga kalinya saya tanamin di lahan ini. Mudah-mudahan musim kali ini masih tetap baik ya hasilnya, dan lebih baik lagi daripada musim-musim yang kemarin. Amin. Alhamdulillah Mas Bro, proses pindah tanam kita di hari ini sudah selesai Mas Bro. Maka tahapan kita yang selanjutnya yaitu langsung ya kita taburkan insektisida Sibutok. Karena di tempat saya ini yang paling banyak di sini adalah hewan siput ya Mas Bro. Maka saya taburkannya Sibutok. Untuk di tempat Mas Bro-nya disesuaikan saja ya. Boleh Puradan atau juga Sibutok. Pokoknya habis selesai pindah tanam langsung kita tabur untuk mengantisipasi masuknya hewan pemakan batang-batang bibit yang masih kecil ini ya Mas Bro. Baik itu nanti belalang, jangkrik atau juga bisa siput ya. Nah, di tempat saya ini yang paling banyak hewan pemakan bibit yang kecil-kecil seperti ini adalah siput. Maka di sini saya taburkan Sibutok untuk mengantisipasi serangan siput tersebut. Maka kegiatan kita satu hari ini sudah selesai ya Mas Bro. Pindah tanamnya. Di seberang itu juga ada beberapa bedeng yang sudah saya selesaikan pindah tanamnya juga. Kemudian ini yang lahan lamanya juga sudah selesai pindah tanamnya. Maka kegiatan kita hari ini sudah full seharian, sudah selesai. Tinggal kita siram saja ya tanahnya ini. Nah ini ya, kita jaga kelembapannya supaya penyesuaian bibit yang baru kita pindah tanamkan ini bisa betul-betul cepat ya. Perawatan berikutnya yaitu kita akan melakukan pengocoran besok itu dengan menggunakan nutrisi EF, kemudian kita mix dengan nutrisi yang lainnya. Oleh karena itu untuk Mas Bro-nya yang baru saja bergabung dan yang baru saja menemukan channel Irfan Jalur 08 ini, yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya supaya tidak ketinggalan update video berikutnya. Pokoknya selalu jaga mood, tetap semangat meski kita berbudidaya di lahan yang sempit. Salam tani, salam Icuro Yuroyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.